Anjay. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Selamat datang di Dua Owner. Dua orang tidak terkenal, tapi ingin juga hidup benar. dan tentunya kita akan membawa berita-berita kebenaran yang dikemas secara Menarik, mendalam, dan aktual. dan juga luar biasa. Ya, betul. Dan kalau kurang mendalam, maafkan kami teman-teman. Makanya kami buat konten ini. Yes. Dan nggak terasa ya, Andra, kita udah di episode ke-12 nih. Ya. Dan tentunya kita balik lagi di ini, kalau salah di tampilan kayak gini di episode berapa ya? Kalau salah di episode 1. Sebelumnya satu awal-awal nih. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas salah satu topik di mana mungkin lumayan menjadi pembicaraan kali ya. Pembicaraan sangat menarik, sangat krusial, Ya. sangat krusial. Khususnya untuk kita sebagai anak muda mungkin. Ya. Apa itu, kita akan ngebahas tentang persembahan dan perpuluhan. Ya. Jadi di episode kali ini teman-teman Dona, kita akan ngebahas seputar tentang persembahan dan persepuluhan nih. Ya. Karena khususnya kita sebagai anak muda nih, men, kita kadang suka bingung nih antara persembahan dan persepuluhan nih. Ya. Nah, mungkin kita akan ngebahas secara praktis kali ya. Ya. Untuk saat ini teman-teman. Nah, lu bisa nggak, men? Maksudnya ceritain jelasin sedikit lah mengenai tentang persembahan dan persepuluhan, mungkin sebaiknya kayak gimana gitu, atau konteksnya itu sebenarnya lebih kemana gitu. Ini pertanyaan menjebak ya. Teman-teman, kalau kita bicara soal persembahan dan persepuluhan sih sebenarnya gue belum terlalu belajar nih. Gue belum ngulik lebih dalam lagi, tapi gue akan menjelaskan berdasarkan dengan pendapat gue pribadi, apa yang gue ketahui selama ini mengenai persembahan dan persepuluhan. Nah, kalau kita berbicara tentang persembahan, ya pandangan kita selama ini kan memang gitu, memberi uang dalam bentuk uang kepada rumah-rumah peribadatan kayak gitu. Dan ini pun sudah terjadi ternyata dalam Alkitab Perjanjian Lama itu. Bahkan mereka memberikan persembahan melalui sembelih tuh, penyembelihan dan lain sebagainya, dan untuk kepada Tuhan ya, sebagai korban perkara kan, yang berbau haram di hadapan Tuhan. Nah, dan sampai di saat ini kebanyakan persembahan dirubah tuh, jadi berbentuk uang, dan menurut gue nggak salah, karena itu bagian juga dari korban, bagaimana kita penghasilan per bulan kita kasih ke Tuhan. Gitu. Kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan, jadi kita harus kasih ke Tuhan. Jadi mengembalikan. Iya, mengembalikan. Tapi yang gue perhatiin, yang gue lihat, persembahan tuh selalu identik dengan pengorbanan. Gitu. Di saat lu punya gaji, misalnya taruhlah UMR Jakarta tuh berapa? 38 ya? 3,8 lu harus kasih 380.000 itu persepuluhan mungkin. Karena hitungannya 10%. Nah, 10% dari keuangan kalian mempersembahkan itu ke Tuhan, ya bisa jadi korban juga kan dalam, ya apalagi teman-teman muda yang mungkin merantau, punya biaya kos dan lain sebagainya. Jadi kalau gue sih persembahan itu berkaitan erat dengan pengorbanan gitu, kita sebagai orang percaya, tetapi bukan pengorbanan ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki itu punya Tuhan, itu semuanya menarik ya, semua yang kita miliki itu punya Tuhan gitu. Dan kita bilang kan, kita harus memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan gitu. Nah, bicara soal 10%, kalau gua memandangnya saat ini, lu nggak akan bisa kasih seluruh kehidupan lu ke Tuhan sebelum lu taat sama yang 10%. Kayak gitu. Benar. 10% aja lu nggak bisa kok. Kayak gitu. Jujur aja gue dalam kehidupan gue kadang-kadang ya teman-teman, saya mau mengaku dosa bahwa saya pun nggak taat dalam kurang taat dalam memberikan persepuluhan. Karena gimana ya? Begitu. Dan ini PR nih bagi kita.
10% aja kita nggak taat, apalagi 100%. Betul. Kayak gitu sih, men. Karena iya men, khususnya mungkin kalau orang yang udah kerja, mereka bisa untuk memberikan kali ya, mungkin bisa menyisihkan. Tapi men, ada beberapa pertanyaan yang mengira bahwa kayak ini, Kak, gimana nih kalau gue belum bekerja atau gue belum punya penghasilan tetap nih, gue bisa ngasih persepuluhan dari mana nih men? Nah, balik lagi, uang itu media, gitu. Zaman PL dulu mereka pakai hewan, korban, itu untuk dikorbankan. Tapi konteks yang gue lihat sih dari pengorbanan zaman dulu kan sebenarnya itu untuk mau ngasih tahu bahwa nanti tuh ada tuh yang korban sekali untuk seumur hidup. Betul. Itu untuk menebus semua dosa kita, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, uang sebagai bentuk kecintaan kita kepada Tuhan, kita kasih untuk pekerjaan Tuhan, kita memberikan hidup kita ke Tuhan, medianya bukan selalu uang, gitu. Dalam artian, kalau menurut gue ya persembahan tuh tidak selamanya uang, tidak selamanya uang karena media. Tapi bagaimana lu memberikan hidup lu ke Tuhan, itu persembahannya sejati tuh sebenarnya ya. Karena contoh, satu orang nggak punya uang banyak tuh, teman-teman mungkin yang nonton sedang sekolah, sedang kuliah, punya keterbatasan dalam uang, ya udah kasih waktu mau buat Tuhan, korbankan mungkin Sabtu Minggu, yang lain pada malming, kita bertemu dengan Tuhan, kita pelayanan, kita terjun untuk mengasihi Tuhan dalam bentuk pelayanan, gitu kan. Itu menurut saya itu juga persembahan seharusnya. Karena kadang juga bingung juga men, ketika karena kan biasa persepuluhan itu salah, tapi tergantung tiap orang beda-beda kan. Kadang biasa kan persepuluhan itu diberikan ketika mungkin di akhir bulan atau di awal bulan, di mana kita udah mendapatkan keuangan lah, dalam artian khususnya buat orang yang udah kerja, dapat gaji, akhirnya dia memberikan 10% dari gajinya kepada tempat-tempat ibadah gitu kan. Tapi sebenarnya perhitungan 10% itu dari mana nih men? Karena kan ya mungkin lu bukan lebih paham ya, tapi lu setidaknya tahu lah. Tahu tipis-tipis kan. Kita pun juga sebenarnya nggak tahu juga. Mungkin nanti kita bisa hubungin teman kita yang mungkin lebih paham mengenai persepuluhan. Karena kan ada nih konteks ngomongin tentang persepuluhan secara keseluruhan, misalnya kita punya duit seberapa, akhirnya 10% dari itulah. Ada juga orang yang mengira konteks 10% itu dari kita membayar misalnya kebutuhan kita, kita pisahin, terus dapatnya segitu, akhirnya 10% dari segitu. Nah sebenarnya itu gimana tuh? Nah sebenarnya konsep 10% ini, setahu gua teman-teman itu berangkat dari Perjanjian Lama, bangsa Israel. Di situ dijelaskan banget bahwa orang-orang itu harus mempersembahkan hasil penghasilannya 10% kepada rumah ibadat. Untuk apa? Untuk operasional rumah ibadat. Yang kita ketahui bait suci. Terus kedua untuk makan imam-imam Lewi. Karena pada hari itu suku Lewi, imam-imam Lewi, kan itu suku yang semuanya imam, semuanya pelayan Tuhan. Mereka nggak punya pekerjaan kayak gitu. Nah, suku yang lain nih support dengan memberikan 10% penghasilan mereka kayak gitu. Untuk apa? Untuk melanjutkan hidup kayak gitu. Nah, konteks ini tuh dibawa sampai ke sekarang gitu. Pertanyaannya kan jadi berkembang nih, maksudnya. Berarti gue kasih persepuluhan untuk makan pendeta dong kayak jatuhnya gitu kan. Ya, tapi sebenarnya iya. Pendeta juga makan dari situ, teman-teman, karena ya nggak ada kerjaan kayak gitu kan. Fokus melayani. Yang salahnya kan ketika persepuluhan ini tidak digunakan secara bijak, secara dewasa gitu. Jadi akhirnya
Rolex apa ya. Jatuhnya untuk ini ya, kepentingan pribadi jadinya ya. Tapi kalau pendetanya kerja terus punya jam Rolex sih bagi gua ya nggak masalah. Karena kita udah ngebahas tentang lifestyle juga sih. Iya, kita udah bahas di beberapa episode sebelumnya tuh. Nah, gitu men. Jadi wajib nggak memberikan persepuluhan? Itu kan berarti salah satu pertanyaan yang mungkin sering banget dipertanyakan kepada ya gue pun juga pernah mempertanyakan ini. Menurut lu gimana tuh? Betul apa? Nah, kalau menurut gue nih men, perlu atau enggak? Nah, ini menarik karena kebetulan gue beberapa bulan yang lalu gue sempat ngobrol juga sama salah satu pendeta. Ya. Menanyakan soal persepuluhan gitu kan. Karena gue pun khususnya nih gue sebagai orang yang pekerja seniman, maksudnya bekerja freelance, gue tidak mendapatkan pendapatan bulanan gitu kan. Tidak tetap ya. Tidak tetap. Jadi tergantung job aja gitu kan. Nah, di situ gue nanya, gue bilang, Pesta, persepuluhan itu sebenarnya lebih kemana sih konteksnya itu kan? Ya sebenarnya konteks persepuluhan yaitu dimana kita memberikan, ya tadi lu bilang 10% dari apa yang kita dapat gitu. Karena kan yang tadi lu bilang juga bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Jadi sebagai kita mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu kan. Dan dia sempat bilang juga bahwa ya sebenarnya mau nominalnya kecil atau mau nominalnya besar, tapi ketika kita memberikan dengan setulus hati nih gitu kan, ya udah itu lebih enak lebih berharga dibandingkan lu memberikan persepuluhan tapi hati lu nggak tenang nih gitu kan. Makanya menurut gue kalau ditanya perlu nggak sih kita memberikan persepuluhan, menurut gue itu perlu banget gitu. Karena sebagai kalau pendapat gue tuh sebagai hitung-hitung kayak lu udah dikasih nih berkat sama Tuhan, masa lu tidak mau memberikan kepada Tuhan? Yang mungkin gue pun juga punya pemikiran bahwa ini teman-teman bisa tidak bisa tidak setuju juga. Tapi menurut gue memberikan persepuluhan ya salah satunya bisa melalui gereja, tapi bisa juga dengan kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau menurut gue ya, maksudnya kadang kan konteksnya apakah harus di gereja nih? Ya, apakah nggak harus ke gereja? Misalnya kayak mungkin gue bisa menyumbang ke salah satu yayasan atau gimana gitu kan. Jadi menurut gue juga kita setidaknya di situ belajar bahwa sebenarnya mengajarkan kita bahwa duit bukan segalanya dalam kehidupan ini. Walaupun sebenarnya kita membutuhkan itu kan di dalam kehidupan ini gitu. Tapi memberi itu harus dengan rasa itu sakit, tapi rela. Kayak pengorbanan balik lagi kalau lu bilang gitu kan. Karena kadang nih teman-teman, gue pernah ngalamin di fase kayak kita nih sebagai anak muda pasti punya rasa pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi kadang kita lupa nih karena keasikan, misalnya kayak waktu itu gue juga kebetulan dapat berapa job gitu kan, dan lumayan gue punya duit lah yang gue pegang gitu. Akhirnya gue beli ini beli itu gitu kan, tapi di situ gue lupa kayak wah gila nih sebenarnya berkat yang gue dapet ini dari Tuhan gitu kan, tapi gue malah pakai untuk kenikmatan pribadi gue juga di situ kan. Tapi di situ gue belajar bahwa sebenarnya kita memberikan persepuluhan itu mengajarkan kita bahwa kita hidup bukan hanya dari duit doang nih. Kalau gue nangkapnya dari situ gitu kan. Jadi kalau ditanya kita perlu nggak sih memberikan persepuluhan, menurut gue itu perlu. Ya, kalau gue sih setuju juga men sama pernyataan lo. Sangat perlu, sangat wajib. Nah, terlepas dari pandangan gue salah, gue setuju juga tuh sama pandangan lo bahwa ternyata nggak harus di gereja gitu. Karena memang gue menemukan ya di dalam perjalanan kehidupan gue banyak yang nanya, wih kita harus memberikan persembahan persepuluhan di gereja apa di tempat lain kayak gitu. Dan gue tanya, kenapa sih lo nggak mau berikan persembahan di gereja? Gue nggak percaya sama balanya dan lain sebagainya. Pandangan gue satu gini, lu beriin aja udah, kasih aja udah. Toh juga kalau disalahgunakan bukan salah lu. Itu pandangan pertama ya. Betul. Nah pandangan gue, gue gini men,
Kalau lu nggak percaya atau lu takut dan lain sebagainya, akhirnya kan lu memberi jadi terpaksa. Iya. Ya udah kasih ke tempat lain, yang penting jalan gitu. Tapi bagi gua sih, orang yang rajin memberi sih nggak akan nggak akan kayak nggak rela memberi gitu. Tapi memang kan kita semua mengharapkan bahwa apa yang kita beri ini tepat guna bagi pelayanan Tuhan, bagi kemajuan kerajaan Tuhan dan lain sebagainya. Ya gue sendiri pun kan tergabung di gereja, tergabung di komunitas. Kalau teman-teman lihat sih, malahan perpuluhan gue lebih banyak di komunitas dibanding gereja, karena minta maaf. Komunitas ini kayaknya lebih perlu, kayak gitu, lebih butuh lah dibanding gereja. Dengan gue yang masih mahasiswa, terus kerjaannya pelayanan doang, ya duit yang nggak seberapa ini, kalau gue kasih ke komunitas lebih bermakna sih kalau dari gue. Karena juga kalau gereja juga mungkin kan jemaat juga banyak juga kan, kalau komunitas kan bisa kehitung jumlah yang datangnya. Nah ini juga menarik men, yang waktu gue balikin lagi sama yang waktu gue ngobrol sama salah satu pendeta ini, dia juga bilang bahwa sebenarnya peruntukan persekutuan ini untuk siapa gitu kan. Maksudnya ketika kita sebagai jemaat kita memberikan kepada gereja, terus ini kemana nih gitu kan. Kadang ada beberapa gereja yang dimana kayak dicantumin nih nama-nama siapa aja yang memberikan persekutuan gitu kan. Dan ada juga bahkan dikasih tahu pembukuannya bahwa ini kemana gitu kan. Pas gue tanya itu sebenarnya untuk siapa itu, dan ternyata peruntukan persekutuan itu untuk kayak bisa dibilang janda-janda gitu kan. Ada juga yang kayak operasional ada juga panti jompo juga. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga, dulu gue punya paradigma kayak ya gue buat apa gue ngasih persepuluhan, gue ngerasa bahwa dengan gue ngasih persembahan pun udah cukup gitu kan. Karena kan bisa dibilang persembahan kita tiap minggu memberikan gitu kan. Nah ini men, ada juga kasus baru di mana kadang nih sebenarnya gue ngobrol sama nyokap gue gitu kan mengenai persembahan dan persepuluhan gitu. Karena jujur gue sebenarnya gue tertanam masih di gereja gue yang lama di Bandung gitu kan. Dan hingga akhirnya sekarang gue di Jakarta, gue belum tertanam di gereja ini gitu kan. Jadi pertanyaan nih men, gue harus memberikan persepuluhan kemana nih? Ke gereja gue yang lama atau gereja gue yang baru nih gitu. Kalau gue men, ya kasih ke gereja lu sekarang lah. Kalau gue. Tapi kalau lu punya duit lebih ya udah kasih 2 gereja itu. Iya kan? Iya, kalau punya duit lebih. Karena ini lu lagi dapat makanan dari gereja yang ini nih. Iya kan? Terus ngapain lu kasih yang di sana? Betul. Ya kecuali lu gereja di sana kayak gitu. Ya etisnya aja gini men. Ini bicara soal etis ya. Lu dapat firman, diberkati, pelayan kan? Jadi pelayan. Terus lu kasih ke gereja di sana. Itu kan what? Iya kan? Pertanyaan kayak what? Tahu. Anda ngapain kayak gitu sih? Tapi kalau punya berkat yang lebih ya silakan kasih, berkati gereja yang di sana, berkati yang gereja kita yang ada di sini gitu ya. Terserah sih. Gue nggak terlalu paham kalau gue bilang split, gue takut salah. Iya juga. Iya kan, gue takut salah. Tapi ya pandangan yang kayaknya yang baik, yang lebih baik sih. Seharusnya. Di mana Anda sedang bergereja, kasihlah di situ, support lah di situ. Apalagi di masa-masa pandemi ini ya. Kasih untuk gereja-gereja ya. Gitu. Ya. Kita sering lah di Instagram bahwa kasihan. Kita harus memberikan persepuluhan untuk yang itu salah sih. Itu jelas kan, jangan gitu. Gereja nggak boleh minta-minta ya. Iya. Gue sendiri sih memang memiliki pandangan. Kalau lu takut kasih ke gereja, udah kasih tempat lain kayak gitu. Kalau lu takut nggak tepat guna nih, uang yang lu kasih nggak tepat guna, kasih tempat lain. Gitu. Daripada jadi beban, kasih nggak rela. Akhirnya ya kita yang salah kayak gitu. Hatinya nggak pas gitu kan, nggak suka kakinya dendam juga. Karena kan mungkin bingung juga kan kita sebagai jemaat nih,
kemana ini jatuhnya, ngeliat kayak gereja kok nggak ada perubahan gitu kan. Nah ini juga men, tadi gue sempet lah ini kayaknya, ini ada satu, mungkin gue ngomongnya apa ya, semacam bukan salah satu menjadi patokan, tapi ada orang yang memberikan persepuluhan untuk supaya mendapatkan berkat lebih nih men. 10 kali lipat, 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60, 80 dan 100 bahkan berlimpah-limpah. Iya kan? Ya. Ya mungkin teman-teman yang nonton sempat pernah tahu juga bahwa ada mungkin di beberapa gereja bahwa mengatakan seperti itu, bahwa kamu harus memberikan persepuluhan, maka kamu akan mendapatkan berkat 10 kali lipat, 20 kali lipat dan seterusnya. Kejadian 12 ayat 2 men. Tapi ini beda konteks. Iya, beda konteks ya. Tapi gue kayaknya harus sampein ayat ini. Coba dibacakan men. Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Dulu ya, gue buka dulu. Kejadian 12 ayat 2. Ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, itu janji Allah kepada Abraham. Ya. Dan diadopsi oleh orang-orang Kristen zaman sekarang mengimani. Salah nggak? Kalau gue sih nggak. Tapi orang Kristen zaman ini lupa. Kata terakhir, dan engkau akan jadi berkat. Ya. Kayak gitu. Orang fokus berkat men. Sekarang bukan fokus jadi berkat kayak gitu. Menarik ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita punya berkat yang lebih untuk kita miliki, kayaknya cukup banget untuk kita nikmati sendiri. Kita harus jadi berkat dong. Nggak boleh ditahan-tahan. Ini malah ada yang ngasih supaya 30, 60. Nggak salah. Tapi kalau konsep lu ke gereja untuk melipat gandakan penghasilan finansial, Bu, dukun tuh di kampung-kampung jauh lebih manjur dibanding itu. Iya kan? Iya, jauh lebih manjur. Kayak gitu. Dan ini yang terjadi sekarang. Perpuluhan biar berlipat ganda. Gue dulu mikir kayak gitu. Konsep gue dulu kayak gitu. Kasih aja dulu, nanti Tuhan kasih. Ada yang salah kayak gitu. Ada yang salah tapi gimana ya? Kayak bingung gitu kan. Ada yang salah. Ternyata yang salah adalah tujuan kita. Iya, benar. Mau diberkati apa enggak, sebenarnya tetap memberikan persepuluhan. Mau diberkati apa enggak, tetap gua kerja. Ya. Jangan-jangan tiba-tiba lu dapat duit 1 juta, lu kasih 100.000. Biar minggu depan gue dapat 10 lu dapat misalnya lu dapat 10 juta nih, ya kan? Lu kasih 5 juta. Biar nanti minggu depan gue dapat 50 juta. Itu kan konsep yang salah. Terus lu tidur-tidur kayak santai-santai. Ini menarik men, ada ini cerita lucu, tapi menarik. Orang berdoa, Tuhan berkati saya mobil. Saya mau dapat mobil karena teman-teman saya, tetangga saya, kalau ke gereja mereka jalan kaki. Maksudnya pengen jemput saya kalau saya dapat diberkati oleh mobil oleh Tuhan, maka saya akan antar jemput. Tiba-tiba dijawab sama Tuhan. Men, nggak ada yang masuk mobil itu, hanya dia doang. Wow. Nah gitu. Ini kan fakta yang menarik juga. Ternyata manusia ketika doa minta berkat Tuhan kasih, belum tentu loh kita akan melakukan sesuai apa yang kita minta. Gue teringat sama ayat firman Tuhan. Anak muda yang kaya, men. Itu di mana ya ayatnya ya? Yang mana nih, yang soal memberikan itu bukan? Ya, jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ada anak muda kaya. Ditanya ke Tuhan, cara masuk ke kerajaan surga seperti apa sih? Tuhan bilang, ikuti hukum Taurat. Perintah. Hidup kudus dan lain sebagainya. Dia bilang semuanya udah gue lakukan. Ya kan, ada kan? Tahu gue. Apalagi Tuhan bilang, pulang ke rumah, jual harta, ikuti aku. Lalu pergilah, ini menarik, lalu pergilah anak muda itu sebab banyak hartanya, men. Nah ini menarik teman-teman. Kita minta harta sama Tuhan, kita minta berkat sama Tuhan ketika Tuhan
jawab, ketika Tuhan kasih, bisa jadi kita memilih harta daripada Tuhan. Ya. Bisa jadi harta jadi batu sandungan lu untuk menghadap Tuhan. Nah, itu kan bahaya. Jadi memang ya ngotak lah kan. Kalau minta ngotak. Beberapa tahun lalu gue doa. Gue doa, waduh Tuhan, gue pengen banget nih punya gitar akustik. Gitu. Ya ini pengen sih. Bukan karena apa-apa, tapi gue cari alasannya. Gue mau gue doa sama Tuhan, gue mau ini dipakai buat pelayanan gue. Dan ada jadi walaupun nyicil. Ya, dapat lah ya. Dapat lah. Akhirnya gue dapat. Dan ini emang dipakai buat pelayanan, men. Kayak gitu. Autentik kan pakai, aduh. Oh iya. Sebut nama komunitas ya. Nggak apa-apa deh. Iklan dikit. Mana tahu kan. Autentik kan pakai. Betul. Kayak gitu. Nah, bahayanya tuh banyak yang lupa. Gue punya gereja. Aduh, minta maaf. Kalau ada jemaat gereja gue yang menonton ini. Mohon maaf. Gue punya gereja. Banyak banget yang nasar. Kesaksian, kalau saya dapat tender kerjaan ini, saya bernasar. Saya bernasar. Ketika dijawab nggak dibayar, men. Gitu. Kalau gue sih, kalau orang-orang kan mikirnya wah bahaya dulu, lu nanti jadi miskin. Kalau gue nggak sih, lu bisa jadi kayak muda kayak itu, meninggalkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan hanya gara-gara harta. Asik ya. Maksud gue pasti kita pun juga mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin pernah ngalamin di posisi ini juga, seperti sebagai anak orang kaya mungkin. Kayak sering kali kita meminta kepada Tuhan, khususnya ini lebih ke arah mungkin kita lagi butuh nih, kita sering kali minta ke Tuhan. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin di mana ketika lu dikasih nih, tiba-tiba ada mungkin kita nggak, mungkin teman kita atau siapa orang terdekat kita tiba-tiba minta duit ke kita nih, misalnya kayak gue minta ke Tuhan gue maksudnya kebetulan kita dapat berkat dari Tuhan lah, dapat kerjaan, terus tiba-tiba nggak lama baru juga megang nih, tiba-tiba ada salah satu temen gue, Jons, lu ada duit segini nggak gitu kan, gue mau minjem dong. Kadang gue mikir kayak gila nih gue baru megang nih duit nih gitu kan. Enggak, kayak di situ kan muncul nih pergolakan antara batin kita kan. Gila Tuhan, ini harus gue kasih nih. Karena kan di situ juga diuji keimanan kita kan. Kayak simpelnya kayak Abraham gitu kan. Kalau gue ngambil konteksnya kan baru juga dapat kan. Terus tiba-tiba Tuhan nyuruh untuk Ishak menjadikan korban gitu kan. Enggak, kayaknya ya mau nggak mau kita harus taat gitu kan. Tapi di situ gue belajar, men. Kadang nih kan, waktu kejadian itu temen gue minta duit ke gue bilang, gue ada sih, tapi gue cuma ada segini nih. Ya simpelnya lah, pahit-pahitnya misalnya gue dapet duit 5 juta misalnya. Gue punya duit 5 juta, terus temen gue misalnya minta 5 juta nih, gitu kan. Mau nggak mau gue serahin semuanya nih kan. Jadi akhirnya gue udah kerja, gue udah capek, terus gue gak dapet apa-apa nih, gue pinjemin ke temen gue gitu kan. Akhirnya gue bilang ke temen gue, aduh, gue cuma punya 3 juta nih, setidaknya 2 juta gue bisa buat gue pegangan gitu kan. Tapi men, ini kocak sumpah. Nominalnya gak segitu sih, tapi gue mengilustrasikan itu. Tapi kocak pas tengah-tengah gitu kan, gue chat, gue minta nomor rekening gitu kan. Tiba-tiba entah kenapa di dalam hati gue, sampai tangan gue ngechat nih men. Bentar. Nih gue juga ada nih 5 juta. Jadi mau gak mau gue ngasih semuanya dong. Padahal awalnya gue udah mencoba untuk gue ngasih ke teman gue ini 3 juta lah, 2 juta buat gue pegang. Tapi entah kenapa tanpa sadar tangan gue ngetik aja gitu. Bentar men, gue coba cek dulu ya di ATM gue ini. Oh ternyata gue ada 5 juta nih gitu. Mau gak mau gue kasih semuanya. Sampai akhirnya gue bilang, aduh, gue sial banget nih, gue nggak dapet duit gitu kan, walaupun dalam hatinya dia minjem gitu kan. Tapi di saat itu gue juga butuh lah untuk kehidupan gue gitu kan. Tapi di situ gue ya ternyata ketika gue pinjemin ke temen gue juga dicukupin juga tuh. Ternyata gue belajar kayak ya gue sebenarnya masih bisa hidup juga dengan hal itu gitu. Makanya kadang gue kayak di saat itu tuh kadang ngerasa bahwa ternyata ya balik lagi yang tadi gue bilang bahwa kadang kita bisa menjadi berkat
maksudnya kita bisa memberikan berkat nggak cuma hanya di gereja tapi bisa kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Yes, kadang gini men, dari cerita lu ya, kadang tuh uang tuh numpang, gitu. Dan ini bukan dalam konteks kita dibodoh-bodohin ya. Nah kita juga kan sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita harus pintar nih mana orang yang minjam atau minta uang nipu, sama bukan berarti kita harus baik sama semua orang. Kita harus lihat, bahkan kebaikan pun kan tidak semua berbentuk baik, gitu. Kebaikan tidak semua berbentuk baik. Teman-teman kayaknya udah ngerti lah apa yang gue bilang. Dan kadang kayak gitu men, duit numpang lewat doang. Itu bisa jadi kayak ini contoh teman-teman, bisa jadi kayak Tuhan ngomong kayak gini, ini gue kasih ke lu buat orang ini nih, gitu. Lu jadi berkat melalui dia. Bisa jadi kan? Dan ya bagaimana kita menjalaninya, memberikannya, berat sih, jujur itu korban sih. Nggak ada pemberian tanpa korban. Nggak ada pemberian tanpa korban. Dan pasti sakit. Korban tuh sakit. Berkorban, namanya berkorban. Nggak ada berkorban happy gitu. Pasti capek gitu kan, batin. Gue mau pakai tapi nanti aja. Nggak ada pemberian yang happy, senang gitu. Yang walaupun akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara spiritual, itu membuat hidup bahagia, hidup tenang. Dan itu nggak bisa dijelasin teman-teman. Gue nggak bisa jelasin. Tapi gue memaknainya itu sebagai kasih Allah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan gitu. Sekalipun berkat numpang lewat, gue tetap bahagia gitu kan. Betul. Sekalipun berkat numpang lewat, gue nggak murtad, gue tetap memuji Tuhan. Benar. Sekalipun berkat numpang lewat, gue nggak kecewa sama Tuhan. Nggak, akhirnya males untuk buku. Lu ingat nggak men, kisah Samuel itu menarik banget. Mamanya kan minta kan, Tuhan kasih anak dong. Gue janji gue bernasar nih anak. Buset, itu numpang lewat doang Samuel. Tiba-tiba langsung serahin. Iya kan, sama aja nggak punya anak. Betul. Gitu, tapi menarik. Betul. Begitulah kehidupan kita. Kayak gitu. Bagaimana kalau udah nasar ya bayar, jangan nggak bayar kayak gitu. Ya, hukum bukan di mulut kita berdua, hukum di hadapan Allah. Bagaimana kau nantinya kan ke depannya lah. Karena ngomongin soal persembahan pasti kan selalu kaitannya sama uang nih men. Kadang sedangkan kita juga bisa dibilang bahwa hidup pasti membutuhkan uang. Gitu kan. Kadang ini akan menjadi sebuah pasti yang mungkin untuk khususnya kita sebagai anak muda kadang suka mentoleransi kayak entah aja lah persepuluhan gue di bulan depan deh gitu kan. Gue butuh banget nih. Gue pun mikir kayak gitu. Iya kan? Sering banget. Gue pernah ngalamin di fase itu juga kan. Nantilah bisa lah di bulan depan. Kadang pun gue juga ngitung-ngitung nih misalnya. Karena juga bingung nih khususnya gue sebagai yang tadi gue bilang bahwa gue sebagai orang seniman nih. Jobnya nggak tentu gitu kan, misalnya sebulan bisa 3 job atau bisa cuma 1 job juga. Tapi kan kadang apakah gue akumulasi dari total gue job? Gue sempet waktu itu bikin kan, gue nyatet di handphone gue job ini dapat berapa, gue di job ini dapat berapa. Akhirnya selama 1 bulan itu job gue akumulasikan, gue dapat berapa nih? Akhirnya gue ngambil 10%-nya dari ini nih. Oh berarti segini ya gue harus bayar. Maksudnya harus gue berikan kepada Tuhan. Tapi makin lama akhirnya gue mencoba sempet nih jadinya menurunin. Misalnya anggaplah kalau yang tadi konteksnya gue itu sebulan misalnya gue dapat 5 job. Satu jobnya itu misalnya 1 juta nih gue dapat gitu kan. Berarti totalnya kalau dikali 5 juta kan, 5 juta berarti 10% 500.000 ya gue kasih ke Tuhan gitu kan. Nah, kadang nih karena job gue nggak tentu dan nominalnya beda-beda, gue kadang akhirnya cuman berapa job nih, 3 job deh, gue persepuluhan atau mungkin wah ini job gue lagi gede nih, yaudah deh job gue lagi gede 10%-nya berapa, gue sisihin. Job yang lain nggak gue ituin gitu kan, makanya gue di situ sempet dan akhirnya gue sempet juga ketegur lah waktu itu gue lagi ngobrol sama bokap gue sempat bilang juga gitu kan. Karena bokap gue ini orang yang
lumayan baik kepada orang lain. Misalnya siapa yang lagi minjem duit, misalnya temennya minjem duit, selalu dipinjemin sama bokap gitu kan. Walaupun mungkin di saat itu keadaan keuangan dalam keluarga gua lagi nggak stabil. Tapi karena dia tahu nih temennya lagi butuh, ya udah dia akhirnya ngasih nih. Dia akhirnya mengorbankan dirinya untuk memberi kepada orang lain gitu kan. Sampai akhirnya di situ gue belajar. Sempat bokap gue bilang bahwa toh juga mati kita nggak bawa uang kita juga tuh. Gitu kan. Di situ gue bilang, wah gila nih, ini lumayan sulit untuk bisa menerapkan gitu kan. Karena ya kita, khususnya gue sebagai anak muda nih, perjalanan masih panjang gitu kan. Belum lagi kita harus punya tabungan dan akhirnya kita menurunkan standar itu untuk kepenuhan kehidupan kita gitu kan. Kadang ada orang mikir kayak, wah gue gak ngasih persepuluhan, gue sepijop nih. Wah kayaknya gue belum ngasih persepuluhan nih. Tapi gitu men, perpuluhan tuh bukan hanya soal korban, tapi kita diajarkan untuk taat nggak? Lu taat nggak? Gitu. Ketika yang 10% aja, gue harus ulangi kata ini dulu. Ketika yang 10% aja nggak taat, apalagi yang 100%. Nah itu kan, itu tuh betul banget. Kita ya khususnya ngomongin kita sebagai anak muda ya. Mungkin kalau orang tua konteksnya mereka udah paham gitu kan. Kalau di sini sebagai anak muda tuh lumayan sulit. Gue pun juga nanya ke beberapa temen gue kan, lu ngasih persepuluhan nggak? Maksudnya temen gue yang udah kerja, kadang aja suka lupa nih. Aduh, gue lupa nih, gue lagi nggak bisa nih ngasih persepuluhan nih. Karena ya alasannya mungkin sesuatu dan lain hal gitu. Keluarga gue lagi nggak stabil nih, akhirnya gue sebagai ini harus memberikan pada keluarga gue. Walaupun itu menurut gue juga nggak salah juga gitu kan men. Nah makanya teman-teman kalau ngomongin persepuluhan, kalau kita mungkin nggak bisa ngebahas secara detail kali ya, maksudnya spesifiknya gimana mungkin. Nanti kita bisa coba hubungin beberapa teman kita mungkin. Atau lu ada ini men, ada yang ingin tambahin? Gue tertarik sama ayat Alkitab deh kalau gitu di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Aduh, pilek. Nah, ini judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu persembahan seorang janda miskin. Ayat 41 ya gue bacain ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya, itu Tuhan Yesus ya, murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Gue pernah ngulik ayat ini. Di ayat 42, janda miskin tuh kalau nggak salah dia pakai kata petoko. Kalau nggak salah. Nah itu miskin, tapi kalau kata Yunani salah, gue minta maaf ya gue. Iya 42 tuh apa? Pokoknya ada perbedaan kata. Petoko sama apa gitu. Pokoknya gue lupa deh. Nah, janda miskin di ayat 42, lalu datanglah seorang janda miskin. Itu miskin, tapi masih punya uang dikit ya. Jadi bukan yang benar-benar nggak ada duit sama sekali ya. Tapi di 43, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya janda miskin ini itu tuh berubah katanya men. Jadi tidak punya apa-apa, miskinnya tuh jadi tidak punya apa-apa. Jadi ketika dia memberi 2 peser yang itu dia memberi seluruh hidupnya dia. Bagi untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi memang perpuluhan bukan soal banyak. Iya. Bukan soal ya. Iya.
kecil atau banyak. Betul, Bisa betul. jadi 100.000 bagi kita nih kecil nih. Iya. Orang lain gede, men. Betul. Nah, gue kasih 100.000 ke gereja. Ada orang lain yang menganggap 100.000 lebih gede dan dia kasih ke gereja. Bisa lebih berbau harum semuanya, bisa lebih bermakna. Bagaimana dia memberikan dengan seluruh kehidupannya. Jadi persepuluhan itu langkah awal, men. Langkah awal bagi kita. 1 untuk setia, 2 untuk belajar berkorban, 3 untuk apa? Latihan. Untuk kedepannya apa? Memberikan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Ya bukan hanya uang doang gitu. Tiba-tiba lu jual rumah, jual segalanya, terus lu kasih ke gereja, Anda jadi gelandangan. Kan Anda kocak. Karena konteksnya udah salah. Gitu. Ya terserah juga sih, nggak bebas kalau kayak gitu. Cuma ya berhikmat, teman-teman. Tetap berhikmat. Tetap setia sama Tuhan. Itu perlu banyak sih. Kalau kita bicara soal persepuluhan ya, itu banyak sudut pandang yang akan kita lihat. Gitu seberapa besar. Tapi yang penting adalah apa? Ketulusan. Bagaimana kita memberi motif, tujuan kayak gitu. Dalam satu pertandingan balap atau lari, semua orang sama-sama lari atau balap. Startnya bareng. Sama. Orang lihat tujuannya sama, berlomba, tapi belum tentu, men. Ada yang tujuan buat dapat duit, ada yang tujuannya biar terkenal, ada yang tujuannya partisipasi. Atau enggak ngikut orang tua atau gimana. Ada yang tujuan kayak gitu, beda motivasi gitu. Dan kita lihat orang kasih persepuluhan gede-gede ya, bisa jadi bukan untuk itu, supaya dilihat. Gue punya gereja di Papua, orang kasih persembahan dicatat tuh di Jumat. Sama gue juga. Iya kan? Catat Jumat. Gitu. Kadang ada juga yang bapak gereja mungkin dibacain. Nah, ada tuh gereja-gereja konvensional. Itu dibacain. Jadi kayak ini memberikan segini gitu kan di hari Minggunya, pas di ibadahnya. Mata jemaat. Jangan sampai lu kasih banyak supaya apa? Supaya wah, si Indra tuh kasih persembahan banyak banget. Gila tuh. Nih. Keren nih. Kan bisa jadi gitu. Tapi di dalam kehidupannya aduh salah gue. Akhirnya ngemis juga setelah kita memberikan persembahan persepuluhan. Makanya ya kira-kira begitulah ya. Jadi ya kok bisa dibilang teman-teman bahwa ya persepuluhan kita perlu nggak sih memberikan persepuluhan dan persembahan? Perlu sih gue juga sangat perlu. Sangat perlu bahkan karena itu latihan. Latihan apa? Latihan berkorban, latihan setia, benar-benar. Latihan mencintai Tuhan. Cinta butuh pengorbanan loh. Ke pasangan aja kita bisa berkorban gila-gilaan. Bayarin makan, bayarin jemput sana sini gitu. Gue kan dulu hidup di lingkungan gereja juga kan, dan ya sering banget kalau di gereja tuh Alkitab ketinggalan. Terus sering banget. Iya kan? Modus-modus. Modus-modus. Enggak, emang lupa Alkitabnya ketinggalan. Tapi coba cincin emasnya ketinggalan atau uangnya hilang langsung. Ya. Wow, itu datang ke gereja. Pak, cincin emas saya mana? Coba kita cari dulu, Pak. Kayak gitu. Itu Pak, Alkitab kemarin ketinggalan. Enggak apa-apa. Emang sengaja buat minggu depan dia datang duduk di situ lagi. Itu kan kocak kan kayak gitu kan. Waduh. Karena kalau gue juga percaya nih men, ngomongin soal berkat, maksudnya berkat yang gue dapat saat ini mungkin itu berkat yang lagi Tuhan percayakan ke gue gitu kan. Jadi, dan bukan hanya untuk lu doang. Iya. Bisa untuk kita bagiin ke orang lain, bisa untuk ini gitu. Iya. Karena memang itu Kejadian 12 ayat 2 situ, walaupun konteksnya untuk Abraham, gue tetap meyakini. Ketika gue punya berkat, Tuhan percayakan gue dengan berkat itu, setidaknya gue harus jadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti saya maunya gue kasih juga. Benar. Gue pakai otak juga. Berhikmat, balik lagi ke berhikmat. Iya, soalnya ada yang benar-benar dibantu, ada yang benar-benar nipu nih. Gitu. Karena udah entah keenakan. Jadi kayaknya kita ngedumel sendiri. Jadi memang butuh hikmat ya, men. Iya, butuh hikmat benar. Karena lebih sulit menagih dibandingkan memberi.
Susah ya. Susah untuk menagih. Jadi itu teman-teman, kita rasa udah cukup untuk ngomongin tentang persembahan dan persepuluhan. Semoga pembicaraan kita dari awal sampai akhir teman-teman bisa mengambil yang positif, yang negatif bisa dibuang. Dan mungkin kalau teman-teman bisa mungkin punya pengetahuan atau pertanyaan, mungkin bisa di komen juga, atau mungkin bisa ngasih masukan ke kita kan ngomongin tentang persembahan dan persepuluhan, bisa konteksnya di ayat mana gitu kan. Jadi teman-teman, segitu aja kita ngomongin tentang persembahan dan persepuluhan. Seperti biasa, di akhir mungkin kalau bisa tadi kita bilang, teman-teman bisa kita kembalikan kepada teman-teman ngomongin tentang persembahan dan persepuluhan, perlu atau enggaknya. Tapi kalau dari kita berdua, kita perlu untuk memberikan sepuluhan dan persembahan. Lu ada mau nambah lagi nggak, Men? Pas deh gue kayaknya cukup lah. Oke teman-teman, sekian dulu aja, dan seperti biasa kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Indra. Yes. Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pembahasan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan dalam pembahasan kami ini kita semua yang menonton ini bisa diberkati, bisa lebih lagi berkomitmen untuk selalu belajar menjadi orang yang setia, termasuk dalam memberikan persepuluhan, karena persepuluhan adalah langkah awal kami untuk selalu setia kepadamu, untuk selalu berkorban. Dan kiranya semua yang kami bicarakan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami pribadi, bahkan bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala apapun yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami sangat bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye-bye.